F-16 Fighting Falcon, pesawat tempur legendaris yang masih jadi andalan. Ini adalah salah satu pesawat tempur paling populer di dunia, F-16 Fighting Falcon. F-16 memang bukan pesawat tempur terbaik, bukan pula yang tercepat ataupun yang paling canggih. Namun pesawat ini mampu memberikan performa tinggi dengan biaya operasional yang relatif efisien. Singkatnya, F-16 menawarkan value atau nilai yang sangat tinggi. Tak heran jika F-16 menjadi salah satu pesawat tempur andalan berbagai negara di dunia. Di Asia Tenggara, F-16 digunakan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Singapura. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat berbagai detail pesawat tempur F-16, mulai dari bagian-bagian penting hingga persenjataan yang dibawanya. Kali ini kita akan melihat F-16 milik Angkatan Udara Singapura yang memiliki konfigurasi persenjataan dan sensor yang cukup lengkap. Langsung saja kita mulai. Kita awali dari bagian paling depan pesawat. Di sini terdapat sebuah pipa dengan ujung berlubang. Tenang, ini jelas bukan jarum suntik raksasa. Benda tersebut adalah pitot tube atau tabung pitot. Lalu apa fungsinya? Tabung pitot digunakan untuk mengukur tekanan udara yang berkaitan dengan kecepatan pesawat terhadap udara di sekitarnya. Dengan perangkat ini, sistem pesawat dapat mengetahui kecepatan udara atau airspeed. Kemudian kita bergerak ke bagian belakang. Ada beberapa komponen menarik yang bisa kita lihat di area ini. Tepat di depan kokpit terdapat 4 sirip kecil. Ini adalah bagian dari antena IFF atau Identification Friend or Foe. IFF merupakan sistem yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi apakah suatu objek udara merupakan kawan atau lawan. Sistem ini sebenarnya sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Kemudian terdapat tonjolan di bagian samping pesawat. Ini merupakan bagian dari sistem Radar Warning Receiver atau RWR. Fungsinya adalah mendeteksi pancaran gelombang radar yang berpotensi mengancam pesawat, baik yang berasal dari radar darat, pesawat tempur lain, maupun sistem rudal lawan. Dengan adanya sistem ini, pilot bisa mendapatkan peringatan ketika pesawat sedang terdeteksi atau dilacak oleh radar tertentu. Selanjutnya, di bagian depan terdapat sebuah ujung sensor yang terlihat runcing. Ini adalah probe angle of attack atau sensor sudut serang. Sensor tersebut berfungsi mengukur sudut serang pesawat, yaitu sudut antara arah aliran udara yang melewati pesawat dengan garis referensi badan atau sayap pesawat. Sensor ini juga terdapat di sisi sebelah kiri pesawat. Selain itu, kita juga bisa melihat pitot tube atau air data sensor yang menjadi bagian penting dalam sistem pengukuran data penerbangan. Sekarang kita beralih ke bagian kokpit. Kokpit F-16 memiliki desain yang cukup unik karena menggunakan bubble canopy. Kaca kanopi ini dibuat membulat dan menyatu dengan bentuk kokpit. Tujuannya adalah memberikan bidang pandang yang lebih luas bagi pilot. Dengan desain tersebut, pilot dapat melihat dengan lebih leluasa, termasuk ke arah samping dan bagian bawah pesawat. Hal ini sangat penting dalam pertempuran udara karena pilot membutuhkan visibilitas yang maksimal untuk memantau lingkungan di sekitarnya. Berikutnya, kita turun ke bagian bawah badan pesawat. Disinilah terdapat air inlet atau lubang masuk udara menuju mesin F-16. Air inlet pada F-16 terletak di bawah badan pesawat, tepat di bawah fuselage. Di bagian tengah lubang masuk udara tersebut terdapat sebuah struktur kecil yang berfungsi membantu memperkuat konstruksi air inlet. Kemudian, di sisi kanan dan kiri area air inlet terdapat 2 pod elektrooptik yang memiliki fungsi berbeda. Jika dilihat dari posisi pesawat, di salah satu sisi terdapat sniper targeting pod. Sementara di sisi lainnya terdapat lantern, yaitu sistem navigasi dan penargetan yang digunakan untuk membantu pesawat dalam menjalankan misi, terutama pada kondisi tertentu seperti penerbangan dan operasi pada malam hari. Nah, sekarang kita akan membahas kedua sistem ini satu persatu. Kita mulai dari Sniper Targeting Pod. Sniper Targeting Pod atau ANAQ-33 berfungsi untuk mengidentifikasi dan melacak target, sekaligus membantu memandu munisi berpemandu agar dapat mengenai sasaran dengan tingkat presisi yang tinggi. Intinya, perangkat ini digunakan untuk membantu pesawat menyerang sasaran darat secara lebih akurat. Kemudian ada Lantern, yang merupakan singkatan dari Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night. Sistem ini menggunakan teknologi inframerah untuk membantu navigasi dan penargetan pada malam hari. Dengan Lantern, pilot dapat menerbangkan pesawat pada ketinggian rendah dalam kondisi malam atau jarak pandang terbatas. Kemampuan ini sangat berguna ketika pesawat harus menghindari deteksi musuh. Pilot dapat memanfaatkan kontur medan seperti lembah dan perbukitan untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar lawan.
Jadi kemampuan terbang rendah pada malam hari bukan hanya mengandalkan keterampilan pilot. Pilot juga dibantu oleh sistem navigasi dan sensor canggih seperti lantern yang memberikan informasi mengenai kondisi medan dan membantu pelaksanaan misi dalam situasi minim cahaya. Selanjutnya, di samping air inlet terdapat lampu navigasi. Kemudian kita bisa melihat tangki bahan bakar eksternal yang dipasang di bawah sayap. Tangki ini digunakan untuk menambah kapasitas bahan bakar sehingga dapat membantu memperpanjang jarak atau waktu operasi pesawat. Sementara itu, pada beberapa hardpoint di bawah sayap terpasang berbagai persenjataan. Yang pertama adalah bom berpemandu laser. Bom jenis ini pada dasarnya merupakan bom konvensional yang dilengkapi perangkat pemandu, sehingga dapat diarahkan menuju sasaran dengan bantuan laser. Dari bentuk dan ukurannya, munisi yang terlihat dalam konfigurasi ini kemungkinan merupakan GBU-12 PAVW-2, yaitu bom berpemandu laser berbasis bom MK82 seberat sekitar 500 pon. Kemudian terdapat rudal udara ke udara IM-9 Sidewinder. Rudal ini menggunakan sistem pencari panas atau infrared homing untuk mendeteksi dan mengejar panas yang dihasilkan mesin pesawat lawan. Dan di bagian ujung sayap, kita dapat melihat rudal udara ke udara jarak menengah IM-120 AMRAAM. Berbeda dengan IM-9 yang mengandalkan pencari inframerah, IM-120 menggunakan radar aktif pada fase terminal penerbangan, sehingga dirancang untuk menghadapi target udara pada jarak yang lebih jauh. Dengan kombinasi sensor, pod penargetan, tangki bahan bakar eksternal, serta berbagai jenis rudal dan bom berpemandu, konfigurasi F-16 seperti ini menunjukkan bahwa pesawat tersebut bukan hanya dirancang untuk pertempuran udara, tetapi juga memiliki kemampuan serangan udara ke darat dengan tingkat presisi yang tinggi. Tentu saja rudal yang dipamerkan ini adalah rudal latihan atau dummy misil. Hal tersebut dapat terlihat dari strip berwarna biru yang melingkari badan rudal. Penanda seperti ini umumnya menunjukkan bahwa munisi tersebut merupakan perangkat latihan, bukan rudal dengan hulu ledak operasional. Kemudian pada bagian belakang rudal Sidewinder, kita bisa melihat sebuah komponen kecil yang disebut rolleron. Saat rudal meluncur, aliran udara akan memutar roda kecil tersebut. Putaran rolleron membantu memberikan efek giroskopis yang berperan dalam menjaga kestabilan rudal selama terbang. Selanjutnya, kita bisa melihat struktur sirip belakang dari rudal AMRAAM. Di bagian ujung sayap dan beberapa permukaan pesawat terdapat komponen yang disebut static discharger. Apa fungsinya? Saat pesawat terbang, gesekan dengan udara, awan, dan partikel debu dapat menyebabkan terbentuknya muatan listrik statis pada permukaan pesawat. Jika muatan listrik ini terakumulasi, dapat menimbulkan gangguan pada sistem komunikasi dan sejumlah perangkat avionik. Karena itu, muatan listrik statis perlu dilepaskan secara terkontrol. Static discharger menyediakan jalur bagi muatan listrik tersebut untuk dilepaskan ke atmosfer. Sekarang kita beralih ke bagian belakang pesawat dan melihat nozzle mesin jet. F-16 ini menggunakan satu mesin Pratt & Whitney F100 PW200 2009, sebuah mesin turbofan afterburning yang mampu menghasilkan daya dorong sekitar 79 kN dalam kondisi militer dan dapat meningkat hingga sekitar 129 kN ketika afterburner digunakan. Jika kita melihat ke dalam nozzle, terdapat bagian yang berhubungan dengan sistem afterburner. Ketika pesawat membutuhkan tambahan daya dorong, bahan bakar dapat diinjeksikan ke dalam aliran gas buang setelah turbin. Bahan bakar tersebut kemudian terbakar karena temperatur tinggi dari gas buang. Pembakaran tambahan ini meningkatkan energi aliran gas yang keluar dari nozzle, sehingga menghasilkan tambahan daya dorong yang signifikan. Dengan afterburner, daya dorong mesin dapat meningkat dari sekitar 79 kN menjadi sekitar 129 kN. Afterburner biasanya digunakan ketika pesawat membutuhkan akselerasi atau performa maksimum. Misalnya saat lepas landas dalam kondisi tertentu, melakukan manuver cepat atau membutuhkan tambahan tenaga dalam situasi operasional. Namun, penggunaan afterburner membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar. Karena itu, sistem ini tidak digunakan terus-menerus. Kemudian di sisi kanan dan kiri bagian belakang pesawat terdapat air brake atau rem udara. Panel ini dapat membuka untuk meningkatkan drag atau hambatan udara. Dengan meningkatnya hambatan, pesawat dapat mengurangi kecepatannya dengan lebih cepat dan membantu pilot mengendalikan kecepatan ketika melakukan manuver atau persiapan untuk mendarat. Jadi meskipun bentuknya terlihat sederhana, air brake memiliki peran penting dalam membantu F-16 mengatur kecepatannya saat berada di udara. Struktur nozzle yang rumit ini memungkinkan diameter lubang keluarnya gas berubah, yaitu dengan membuka dan menyempit, untuk mengatur aliran gas serta menghasilkan daya dorong secara optimal pada berbagai kondisi penerbangan. Kemudian kita beralih ke bagian ekor dan permukaan atas pesawat. Di area ini terdapat sejumlah perangkat penting.
termasuk berbagai antena yang terintegrasi dengan desain dan permukaan struktur pesawat. Antena-antena tersebut mendukung berbagai sistem komunikasi, navigasi, identifikasi, hingga perangkat elektronik lainnya yang dibutuhkan F-16 dalam menjalankan misinya. Sekarang, kita beralih ke sisi kiri badan pesawat. Di sini terdapat sebuah tonjolan yang menyimpan salah satu senjata bawaan utama F-16, yaitu kanon putar M61A1 Vulcan. Kanon ini memiliki 6 laras dengan kaliber 20 mm dan menggunakan mekanisme Gatling untuk menghasilkan laju tembakan yang sangat tinggi. F-16 dapat membawa hingga sekitar 500 butir amunisi 20 mm untuk kanon internalnya, tergantung konfigurasi dan varian pesawat. Senjata ini terutama digunakan untuk pertempuran udara jarak dekat dan dapat menjadi pilihan ketika pilot membutuhkan senjata yang responsif untuk menghadapi target pada jarak pendek. Dan itulah tadi berbagai detail menarik dari F-16 Fighting Falcon. Mulai dari sensor di bagian depan, sistem peringatan radar, cockpit bubble canopy, pod elektro-optik, berbagai persenjataan, hingga mesin turbofan dengan afterburner. Meskipun telah beroperasi selama puluhan tahun, F-16 tetap menjadi salah satu pesawat tempur yang sangat berpengaruh dalam sejarah penerbangan militer modern. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.